guys, jadi hari ini aku mau bikin kimchi. Yeay. Soalnya aku udah pengen banget makan kimchi. Nah, tapi kalau beli itu mahal. Jadi aku mau bikin sendiri. Ini aku juga udah pernah bikin sih. Cuma itu udah lama. Nah, tadi kebetulan ada selobor atau sawi putih. Sebenarnya ini kurang begitu bagus karena putih sedikit, cuma better daripada nggak ada sama sekali. Aku di pasar beli sawi putih 1 kilo ini 7.000. Sebenarnya ini kurang bagus sih, cuma ini tadi udah yang paling bagus di antara yang ada. Jadi di sini tuh susah cari sawi putih. Tuh nih, semoga nanti ini jadilah ya. Soalnya udah pengen banget makan kimchi, tapi kalau beli mahal, mending aku buat dong. Tadi sawi putih yang bahan utamanya, sekarang kita lihat bumbunya yuk. Sekarang kita lihat bumbu halusnya ya. Di sini yang pertama ada bawang bombay setengah buah, lalu ada bawang putih. Bawang putih ini bisa 8 sampai 10 biji. Lalu ada 1 ruas jahe. Lalu nanti ada buah pir setengah atau seperempat buah besar. Nah, itu nanti sama kecap ikan dan rebon. Ini nanti semua diulek dicampur. Jadi bumbunya rebon, bawang bombay, bawang putih, jahe, pir dan kecap ikan. Nanti adalah bumbu halusnya, kan bahan bumbunya. Lalu nanti bahan untuk larutan airnya buat buburnya gitu, buat sebagai perekat itu nanti ada kecut garu, udah pasti. Kecut garu ini sekitar 1 mangkok kecil kayak gitu, atau satu gelas lah. Lalu ada gula, lalu ada tepung ketan. Nanti aku beli yang tadi itu beli yang rosben. Terus nanti dicampur mereka ini 3 bahan ini dicampur pakai air. Nah, baru itu nanti jadi adonan pelumatnya. Nanti baru ditambahin bumbu-bumbu yang tadi kita udah bahas. Ini dia adonan bumbunya. Lalu untuk sayuran, selain tadi sawi utama itu sebagai sayuran utama, nanti aku tambahin lobak, wortel sama daun bawang. Secukupnya, sesuai selera ya. Sekarang kita mulai proses pembuatannya. Jadi nanti ini sayur aku cuci bersih dulu, baru nanti aku olesin garam. Udah aku cuci dulu ya. Sebelum dicuci langsung dipotong aja, dipotong 2 gitu. Nah, dibuka aja dari ujung sini, yang ujung tengahnya udah dipotong ya. Tinggal dibuka gitu. Setelah udah kebuka kayak gini, baru kita cuci bersih ya. Ini tadi sawi putih yang udah kita cuci bersih. Nah, sekarang kita tinggal lakukan penggaraman di wadah baskom gitu atau ember yang lebih besar ya. Berhubung aku nggak ada, jadi aku mau masukin ke dalam wajan. Ini kan udah tempat wadah besar nih. Sekarang kita lakukan penggaraman ya, dari yang paling depan sampai yang paling belakang. Nah, ini garam diambil, lalu taruh di bagian belakang gini, ditabur. Diusahakan rata ya ke seluruh bagian daun. Kalau yang utama banyakin yang di batang-batangnya karena ini kan masih lebih keras, jadi biar lebih empuk di sini batang-batangnya gitu. Tiap helai daun ya kita buka, tambahin garam lagi, usahain rata sampai semua bagian selesai. Ini tadi sayur yang udah digaremin, kita diamkan selama sekitar 2 jam ya. Nih, segini. Nah, nanti setiap 30 menit kita balik-balik. Jadi kita tunggu dulu ya. Setiap 30 menit kita balik-balik ya. Ini kan udah mulai kempes. Biar semuanya asinnya tuh tercampur rata. Nah, ini udah mulai layu nih. Nah, ini lobaknya setelah kita kupas kita potong-potong lalu bentuk potongan korek api ya.
Sekarang kita potong-potong korek timun ya. Sekarang kita mau bikin adonan buburnya buat pengental. Jadi ini masukin air 1 gelas, lalu masukin gula. Ini jangan dipanasin dulu ya. Masukin gula, udah. Dan tepung ketannya 1 sendok juga. Nah, ini kita aduk-aduk ya. Nah, ini aduk-aduk sampai rata dulu semuanya, baru nanti kita didihkan. Soalnya kalau langsung dipanasin nanti lengket, malah ngebuntel itunya tepungnya. Jadi ini kita hancurkan dulu sampai larut semuanya, baru kita didihkan. Setelah udah tercampur semua tadi adonan gula, tepung ketan dan airnya, baru kita aduk dan kita aduk-aduk sampai membentuk adonan. Nah, pastikan ini jadi banyak nih. Pastikan ini apinya kecil ya, karena cepet banget sih berubahnya. Harus pelan-pelan banget. Apinya harus pelan. Baru setelah udah campur semua kita matikan ya. Setelah kayak gini kita diamkan saja sampai diam ya. Sampai dingin. Sekarang sembari nunggu dingin kita bikin bumbunya ya. Kita haluskan bumbu tadi yang bawang bombay, bawang putih, jahe, sama pir. Terus nanti dicampur si rebon yang udah kita rendam. Ini tinggal di blender aja ya. Nah, jangan lupa kecap asinnya ya. Kita campurin juga 4 sendok makan. Udah kita blender yuk. Nah, setelah ini udah dingin, kita masukin cabenya ya, sedikit demi sedikit. Dan diaduk. Lalu masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Tadi kan berat, sekarang jadi panjang. Nah, dikit ini aja kalau nggak sis. Aduk sampai rata ya sis. Ini sebentar. Dan dimasukkan lobak, wortel, dan daun bawang ya, diaduk. Ini kan udah kempes kayak gini, sekarang tinggal kita cuci bilas biar ngilangin garamnya. Setelah dicuci bersih, kita tinggal balurin tadi bumbu itu ya, yang bumbu ini ke setiap lembar daun. Oke? Nah, harusnya sih kita pakai sarung tangan, berhubung aku nggak ada, maksudnya sarung tangan plastik ya, berhubung aku nggak ada, bisa pakai sendok atau langsung pakai tangan juga. Tapi nanti paling akibatnya jadi tangannya panas sih. Dibalurin semua ya. Kayak gini, digulung gini kan, nih seperti ini, kita masukin ke wadah nih. Nah, ini dia hasilnya. Ini sebenarnya bisa langsung dimakan kalau suka, itu lebih renyah, keras-keras gitu, atau kalau yang normalnya nanti ditunggu 2 harian lah di suhu ruangan. Ya udah, ini kita tutup, kita simpan ya. Oke, jadi ini hasil kimchinya. Nah, ini dilihat tuh, udah ada kembung-kembung gitu. Berhubung aku susah, agak tinggi sis. Makanan orang Nah, ini Korea diambil, dipotong-potong gitu. Jadi ini